Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang teman-teman. Anak yang super. Kita akan bahas yang sudah kita diskusikan pagi tadi tentang dilatasi, transformasi dilatasi. Siapa ini? Fadia, Dinda, Ditya, Arya, Rafli. Ya. Nanti yang lain biar nyusul ya. Set dulu. Ini ya. Ada 2 soal tadi ya tentang dilatasi. Saya ingat dulu tadi dilatasi modelnya seperti ini. Formula umumnya ada titik titik x, y yang dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, maka nanti menjadi titik x aksen, y aksen ya. Nah, kemudian kita bisa cari x aksen dan y aksennya dengan formula seperti ini yang tadi kita sudah buktikan ya, baik di YouTube maupun di WhatsApp tadi. Nah, ada 2 soal, sudah dicoba belum? Ada yang sudah nyoba? Fadia udah nyoba? Belum, Pak. Rafli? Belum, Pak. Dinda? Belum, Pak. Ditya, Arya? Baru saya tulis soalnya, Pak. Ya, bagus ya. Bagus. Makanya kita bahas ini ya. Oke, kita mulai ya. Gambarlah bayangan segitiga ABC dengan titik sudutnya ini gitu ya. Kita cari dulu aja hasil dilatasinya ya. Kita punya ini titik-titiknya ini. Copy dulu. Oke. Akan kita dilatasikan. Dilatasi dengan pusat berapa pusatnya? Pusatnya berapa nih? Pusatnya titik P ya. Koordinatnya 1,1 dan faktor negatif 2. Oke. Kita mulai dari A dulu. Ya. Ini berarti pusatnya kita ganti 1, 1 ini. 1, 1 ya. 1 kan ini pusatnya. Kemudian X-nya di sini 5, 0 ya. 5, 0. Ini negatif 2 ya. Kemudian ini kita bisa pisah ini. Yang sebelah sini kita bisa pisah. Nah, ini kan jadi dikurangi 1-1 gitu ya. Nah, ini kan jadi bisa seperti ini ya. Sebelah kanan kita bisa kalikan. 5 kurangi 1, 4. Negatif 2 kali 4. Berapa? Saya hitung lagi nanti. Berapa? 5 kurangi 1, 4. Negatif 2 kali 4. 4. Negatif 8. 8. Yang bawah 2. 2. Oke, ini ya. Nah, kita bisa dapatkan X aksen di aksennya. Ini kita pindah. Kita pindah ke sebelah kanan, jadi tambah ya. Jadi berapa ini? Negatif 8 tambah 1. Negatif 7. Sini Dan 3. Oke. 3. Ini berarti kita dapatkan A aksennya. Negatif 7,3. Nah, negatif 7. Hai Susilo. Oke, lanjut ya. Ini nanti yang lain sama kayak gini juga. Enak di tengah apa di pinggir sih?
Enak di pinggir ya. Oke, gini ya. Yang B juga sama. Kita lakukan langkah yang sama. Cuma di sini titiknya bukan 050 tapi diganti 62. 62. 6 kurangi 1, 5. Negatif 2 kali 5, negatif 10. Negatif 10. Ini 2 kurangi 1, 1, negatif 2 ya. Negatif 2. Di negatif 10. Tambah Negatif 1 tambah 1. Nah, jadi tambah 1 negatif 9 ya. Negatif Ini negatif 9, negatif 1. oke, berarti negatif 9, negatif 1. Yang C 1. coba. Yang C kalian coba dulu. Coba dulu. Ganti kan? 3. 3. Jadi 3. Min 3, min 3. Ah, ini berapa? Min 3. 2 ya. Negatif 2 kali 2, 4 ya. Min 4. 4 min 4 lah. Oh, hasil akhirnya toh? Iya bisa Iya, coba. Kak. Iya coba. Tambah 1 jadi Min negatif 3, 3. negatif 3. Oke, ini C. Negatif 3, negatif 3. Yang B tadi negatif 1, negatif 9, negatif 1. Kita gambar ya. Gambar nih. Mana? Gimana ya? Ini. Gambar aja. Cari nih ya. Ya. Gambar aja. Banyak. Banyak kan enggak? Enggak ya. Ya digambar. Kasih garis dulu berarti. Oh, garisnya pakai double ini ya. Paling jauh berapa sih? Negatif 7. Ah, berdiri. Mana? Kan buat kayak gini bisa nggak kira-kira? Misalnya ada tugas project gitu. Buatlah sebuah video gitu. Bisa ya? Tadi Susilo nanya-nanya soal capture kamera layar itu kan kayaknya ada tugas buat tutorial ya. Kapan-kapan aja Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Makanya belajar ya. 5,0. 5,0 di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, di sini. Nih. Terus ini titik awal dulu ya, 62. Itu 5,0, 6,2 berarti naik. Nah, itu ya. Terus berapa? Berapa sih? 33. 3,3. Hilang ini jadi aduh, indahnya harus ini 3,3 sini ya. Ini kalau kita hubungkan jadi segitiga ini. Kayak poligon. Salah. Kan yang ini. Poligon yang mana sih? Yang mana ya? Lupa saya.
Ini dikali. Nah, ini segitiga awalnya. Sekarang kita gambar segitiga bayangannya. Aksan tadi negatif 7,3. 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,3 sini. Nah, kita kasih warna beda aja, merah. Terus di aksennya negatif 9, negatif 1. 9 berarti ke kiri 2 ya. Iya, masalah manuver kayak gini. Pelan-pelan. Negatif 9, negatif 1 di sini ya. Nah, terus C aksennya negatif 3, negatif 3. Ini beneran. Ya. Berapa sih? Negatif 9, negatif 1 di bawah berarti ini. Negatif 3, negatif 3. Sini ya. Oke. Nah, kita gambar. Ya. Nah, ini ketiganya. Jadi titik pusatnya yang dijadikan acuan kan mana tadi? 1,1. Kita lihat. 1,1 mana sih? 1,1 kan sini. Nah, ini. Di A yang tadinya ada di berapa? Ada di 5,0 jadi negatif 7,3. Nah, kita lihat hubungannya ya. Biar kelihatan. 5,0 di sini. Jadi negatif 7,3 di sini. Nah, ini hubungannya seperti ini. Jadi jaraknya kan tadinya dari titik ini saya perbesar lagi ya. Dari titik pusat dilatasi tadinya jaraknya itu dari titik dilatasi ini ke titik yang mau dilatasikan kan ke kanan 4, ke bawah 1 ya. Karena dilatasi dengan faktor skala negatif 2, negatif ya, berarti arahnya berubah. Kanan 4 menjadi ke kiri 8 ya kan. Ke kanan 4 menjadi ke kiri 8, ke bawah 1 menjadi ke atas 2. Ini bisa ditanggap maksud saya? Halo? Hey, yang Iya, bisa Pak. nangkap? Bisa ya, maksud saya kayak bisa diterima ya. Tadinya Ulangi, Pak. saya ulang ya. Ini ada titik pusatnya ini. Titik pusatnya kan ini tadi. Titik pusatnya kan 1,1 ini. Ya. Titik yang didilatasikan ini 5,0. Ya, hasilnya kan di sini. Secara analitis tadi kan secara ini ya, matriks ini tadi kan hasilnya di sini. Negatif berapa tadi? Berapa tadi? Negatif 7,3 kan. Nah, kalau kita lihat secara geometrisnya, tadinya jarak dari titik pusat dilatasi ke titik yang akan didilatasikan kan ke kanan 4, ke bawah 1. Karena dilatasi dengan faktor skala negatif 2, negatif berarti berlawanan ya. Ke kanan 4 menjadi ke kiri ya, negatifnya ya, menjadi ke kiri. Karena 2 kali ke kanan 4 menjadi kiri 8. 4 menjadi 8 ya. Ke kanan menjadi ke kiri gitu ya. Ke bawah 1 ya, ke bawah berarti negatif kan, menjadi ke atas. Karena tadi 2 kali berarti ke bawah 1 menjadi ke atas 2 gitu. 2 kali. Ya, jadi pahami ini? Iya, semoga bisa. Demikian pula juga dengan titik yang lain. Nah, titik yang ini, titik yang C kayaknya ini. Titik yang C ini juga sama. Hijau. Ini juga sama. Dari titik dilatasi ke titik C ini, ke kanan 2, ke atas 2. Kemudian karena faktor skalanya tadi negatif 2, ke kanan menjadi ke kiri, ke kanan 2 menjadi ke kiri 4.
Dia dikali 2 4. kan. Nah, kemudian ke atas 2 menjadi ke bawah 2. Ini deskriptifnya aja sih ya. Juga sama yang titik B. Nah, ini ya, kalian bisa amati ini. Pola ini bisa kalian amati. Kalau masalah hitungannya itu sudah apa ya? Saya yakin sudah pada bisa lah ya. Tinggal masukkan rumus yang kalian sudah mahir ya. Tapi saya pengen kalian lihat ini ya, pola keteraturan ini ya. Nantinya ini akan lebih bermanfaat buat kalian ketika mungkin ketemu AKM atau mungkin TPS gitu ya. Lihat pola gitu, bukan sekedar masukkan rumus. Itu mungkin sampai nomor 1 dulu ini ada pertanyaan. Kalau suruh gambar ya. Halo, ada pertanyaan? Nanti dilengkapi aja ini pakai Belum. angka-angkanya. Dilengkapi angka-angkanya. Atau kalian bisa buat soal sendiri juga. Kalau di sini segitiga, kalian bisa buat bangun yang lain. Ya. Kalian bisa buat bangun yang lain. Dilatasi ini, kalau kalian lihat, mengubah ukuran objek tidak? Halo? Ini yang on siapa? Yang on mic siapa ya? Dari 4 translasi itu, dilatasi ini termasuk yang mengubah ukuran objek atau tidak? Jawabannya cuma ya atau tidak loh. Gampang ya. Halo? Dia mau jawab? Nggak ada. Rafli? Nggak ada orangnya ya. Ya? Sudah. Ini ikut ini ada orangnya nggak nih? Yang on coba suara. Ada, Pak. Oh ada. Ada, Pak. Oke. Saya kira nggak ada. Ukurannya berubah nggak ini dengan dilatasi? Menjadi lebih besar, Pak. Iya. Jadi lebih besar. Kira-kira kenapa menjadi lebih besar? Diperbesar, Pak. Iya, diperbesar. Kalau diperkecil itu kayak gimana? Kan Nanti lawannya menjadi lebih kecil, Pak. Iya, maksudnya apa yang berubah kira-kira di sini? Bisa diperkecil gitu. Skalanya, Pak. Skalanya ya. Skalanya ini jadi berapa? Contoh aja. Ya diperkecil. Jadi plus 2. Oh, plus 2. Plus 2 jadi lebih kecil ya nanti. Gimana nggih, Pak? Ya, coba kita lihat nanti ya. Contoh yang kedua ini ya. Contoh yang kedua ya. Tapi ini garis ya nggak kelihatan nanti. Nah, jadi diperbesar itu kalau skalanya misalnya K ya, itu lebih dari 1. Atau eh, kurang dari -1. Nah, sedangkan diperkecil itu kalau skalanya antara 0 sampai 1. Atau antara -1 sampai 0. Ini bisa ditangkap ini maksudnya. Kalau 1 kan Jadinya diperbesar. kalau diperkecil itu min setengah Iya, 0 ngoten, Pak. iya, contohnya itu. Akan coba nanti ya, kalian coba dengan skala yang ada di situ. Setengah, sepertiga gitu. Kalau 4/3 itu kan 1 lebih kan, berarti nanti otomatis diperbesar juga. Kayak di kameramu, ya kameramu kan ada perbesaran berapa? 1,3 gitu kan contohnya. Dari kecil ya 0,5, 0,8 ya bentuknya pecahan ya antara 0 sampai 1. Oke, saudara-saudara, dicoba nanti.
kalian amati dengan beberapa contoh. Mungkin pekan depan kita ulangi lagi ya. Tapi ringkasan dari semua apa ini? Kok nyala? Ringkasan dari semuanya ya. Misalnya semua transformasi yang sudah kita pelajari kemarin. Kita masuk nomor 2 dulu ya. Contoh dilatasi garis. Saya ambil ini. Ada yang mau ngerjakan boleh loh ini. Saya gimana ya? Bisa nggak sih? Kalian coret-coret bisa ini ya. Sebentar pakai not gitu loh. Nah, kalian mau coba ngerjakan gitu boleh ya. Gimana? Not. Ngaturnya gimana sih? Saya belum tahu ya. Kalian bisa nyoret-nyoret nggak di situ? Coba. Kayaknya bisa sih. Nah, bisa kan? Siapa itu yang nyoret? Ya, coba kerjakan itu. Jangan buat mainan doang. Ayo coba kerjakan. Siapa yang mau ngerjakan? Coba ditulis-tulis gitu. Enggak ada. Itu, iya siapa yang mau maju anak-anak gitu. Siapa gitu. Coba. Dinda mana Dinda? Din? Hilang nih. Ya coba dikerjakan. Dikerjakan ya dikerjakan. Enggak. Ada yang gabung juga. Atau ini Dava, Aldinosa, Dava. Aldinosa, Dava. Winda. Halo Winda. Nggak ada yang mau nyoba? Ya nanti coba dulu di tempat sendiri-sendiri. Di sini kita punya garis apa ya? X. Nah, kita belum beri nama ya. Misal beri nama aja garis K gitu. Garis L atau garis G. Terserah. Kecil ya, garis itu pakai huruf kecil dan biasanya italik. Nah, X min 2Y sama dengan 3 ya, akan didilatasi dengan pusat A 1, -1 dan faktor skala setengah. Kalau setengah berarti diperbesar apa diperkecil nanti? Diperbesar atau diperkecil kalau setengah? Diperkecil, Pak. Diperkecil. Kita coba tunjukkan ya. Benarkah diperkecil? Apa yang diperkecil gitu ya? Kita lihat. Ukurannya, Pak. Apa yang ukurannya apa? Garis ya ini ya. Garis ya segitu ya. Nanti kita lihat yang diperkecil apanya. Ingat di dalam garis G itu mengandung titik-titik X, Y. Sedangkan bayangan ya ini G aksen itu mengandung garis titik-titik X aksen, Y aksen. Kita bisa cari dulu X aksen dan Y aksennya dengan hubungan ini ya. A-nya kita ganti 1 ya, ini dikurangi negatif 1 berarti ditambah 1 ya. Dikurangi 1, yang ini ditambah 1, ini skalanya setengah ya. Oke. Kemudian kita mau mencari saudara-saudara. XY sama dengan ya. Berarti setengahnya kita pindah ke sebelah kiri, kita kalikan silang ke sana menjadi 2 ya. Nah, kita apakan ini kemudian kita kalikan saja. Yang sebelah kiri dikalikan jadi atasnya 2 juga 2 2Y plus 2 yang 2 sebelah kanan kita pisah ya. Jadi dikurangi berapa yuk? 1. Nah,
kurangi 1, 1 min Y. 1 min 1 ya. Y. Min Iya. 1 boleh ya. Nah, kita kan bisa dapatkan ini XY-nya ya. Dengan memindahkan yang sebelah kanan XY ini kan. Nah, ini kita pindahkan aja ke sini. Set. Karena dipindah jadi tambah ya. Sehingga kita bisa tulis, ini saya tulis sebelah kanan. Biar enak ditulisnya sebelah kiri aja. Nah, gini. 2X aksen min 2 plus 1. Min 2 plus 1 berarti min 1 ya. 2Y aksen. Ini berarti plus 1 ya. Plus 1. Oke. Sudah kita peroleh hubungannya. X-nya berarti 2X aksen min 1, Y-nya 2Y aksen plus 1. Nah, dari garis G. Garis G tadi kan seperti ini persamaannya. Kita mau cari G aksen. G aksen, maka kita bisa peroleh dengan ya garis G ini, X-nya kita ganti dengan aksen-aksen ini ya. X-nya diganti dengan aksen-aksen itu. Mana nih? Oh, gini. Y-nya juga sama. Kali ini min 2Y berarti min 2 dulu. Y-nya kita ganti dengan ini. 2Y aksen plus 1. Sama dengan 3. Nah, sudah selesai sebenarnya. Jadi supaya lebih baik ya kita olah ya. Sederhanakan saja aljabar ini. Ini menjadi min 4 ya. Min 4 Y aksen. Min 2 ya. Kurungnya saya hapus. Ini min 2X aksen. Min 4Y aksen. Min 1, min 2, min 3 ya. Min 3 pindah ke kanan menjadi plus 3. Hingga di sini 6. Ini ya. Kalau kita sederhanakan. 2 semua. Jadi 2 ini 3. Nah, begini ya. Kok sama gitu ya? Kok sama gitu? Ya. Kok bisa sama gitu ya? Berubah. Katanya diperkecil tadi. Nah, coba kita lihat visualisasinya. Kok bisa kayak gini sih gitu. Tadi katanya diperkecil gitu. Gimana ya? Buat baru aja lah. Bentar. Ukurannya itu 1 aja. Oh. Satu-satu semua tuh. Bentar. Oh, nggak bisa. Sebentar, sabar. Banget ya. Ini ya. Ini limitnya udah dimatikan kayaknya, nggak jadi 20 menit tadi. Kita pasang dulu kok koordinatnya. Halo, ini masih pada bangun? Besok jadwalnya kayak pindah siang ya? Pindah siang kan ngantuk nggak? Bisa ngantuk Pak besok. Oh bisa ya, makanya sekarang cari cara supaya besok tidak ngantuk. Nah,
Dipikir nanti ya. Ada 1 pekan toh, mikir. Oh, yang udah mulai besok ya. Ya, Oh. ya cari cara nanti supaya pas matematika nggak ngantuk ya. Pas pelajaran nggak tahu ya ngantuk enggaknya. Tapi matematika ngantuk nggak dapat apa-apa ya. Oke, kita akan gambar garis ini dulu, garis G ya. Ingat untuk menggambar garis, masih ingat caranya? Apa yang kita lakukan pertama kali? Mau kemana kita sekarang? Mana? Untuk menggambar garis, apa yang perlu kita lakukan? X Ah, di 0. X nol. kita cari titik potong sumbu koordinat ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X Ah, 3 per min 2. min 3 per 3 per min 2. min 3 per 2. Iya. Kalau Y-nya 0, 3. X-nya 3. Berarti garis ini melalui titik berapa? 0,3 per 2. 0,3 per 2 dan 3,0 itu ya. Kita gambar dulu. Ini garis G ya, garis G. Gimana itu ya? Wih. Besok berarti siang nggak bisa ya, kalian ada jadwal ya. Gimana tulisan? Terus paginya ngapain itu kalian kira-kira? Posisinya siang gitu, kalian pagi ngapain? 0,-3 per 2. Eva, selamat datang. Selamat datang di Indomaret. Indomaret ya. Oke, 0,-3 per 2 berarti 0,1,5 sini ya. Kemudian 3,0. Dulu saya apain besok pagi-pagi? Pagi-pagi lari gitu, jalan-jalan apa? Lockdown Pak? Ya di tempat gitu. Ini garisnya. Oke, ini garisnya dulu ya. Garis sama. Oke. Si waiting room. Admit. Pak, kok pakai 2 perangkat? Masya Allah. Sultan. Oke, ini garis G ya. Nah, kita gambar sekarang. Bayangannya juga di sini, saudara. Kenapa bisa kayak gini? Nah, kita lihat ini titik apanya? Titik pusatnya 1,-1. Di mana? 1,-1 ternyata 1,-1 itu letaknya di sebelah kanan. ya di garis itu sendiri. Ya, di garis itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga Ya, 0 bisa ngasih argumen nggak? berada pada satu garis yang sama. Iya, nah bayangannya juga di sini. Contoh ya, ini pusatnya. Ini titik yang mau didilatasi kan. Nah, jaraknya berapa ini? 2 ke kanan, 1 ke atas kan. Nah, karena tadi skalanya kan setengah ya, berarti jaraknya menjadi setengah kalinya gitu. Setengah kalinya kan jadi di sini. Tuh, di situ kan. 2 ke kanan, 1 ke atas kan jadi 1 ke kanan, setengah ke atas. Di sini kan. Oke. Nah, ini. Yang ini 1 ke kiri, setengah ke 1 bawah. ke bawah. Jaraknya jadi setengahnya. Jadi setengah ke kiri, seperempat ke bawah. Tetap di situ. Ya. Jadi garisnya tetap sama ya. Tinggal dihubungkan ini.
Bukan aja ini. Nah, udah. Ya garisnya sama, itu juga gitu. Jadi kalau dilatasi, titik pusatnya itu terletak pada garis, ya garisnya tidak berubah. Sama seperti garis asalnya. Nah, sedangkan kan nanti kalau titik pusatnya itu tidak terletak pada garis, nah tentu akan berubah ya. Kalian bisa coba nanti dengan soal yang lain. Misalnya titik pusatnya di luar garis ya. Misalnya di sini gitu ya. Misalnya di sini ya. Terus setengah kali kan ini titiknya kan jadi di sini ya. Satu ke kanan, dua ke atas kan menjadi setengah ke kanan, satu ke atas. Dan yang satunya ini dua ke kiri, satu ke atas menjadi satu ke kiri, dua setengah ke atas kan, seperempat ke atas ini ya. Nah, ini kalau digambar garisnya, ya kan berbeda ya, tetap sejajar ya, tetap sejajar. Ini contoh aja sih. Jadi nanti ketika mendilatasi garis, lihat dulu titiknya itu ada di dalam garis atau tidak. Kalau ada di dalam garis, ya sudah jawabannya ya garis itu sendiri. Tapi kalau berada di luar garis, nah baru nanti akan ketemu persamaan yang berbeda. Tapi tetap sejajar. Garis yang sejajar itu apa? Keistimewaannya apa? Garis yang sejajar. Apanya yang sama? Udah mulai diem ya. Kalau udah bahas konsep kayak gini udah diem ya. Udah lupa Pak. Karena sampai kelas 8. Garis sejajar itu gradiennya sama. Ya. Gradiennya sama. Apa gradien itu? Lupa lagi Pak. Ya. Iya, ini dulu ada pertanyaan. 2 soal ini. Cuma dua ya. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti bisa kalian salin, kemudian kalian tulis, kalian coba soal-soal lain ya. Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Masih ada waktu? Geser ya. Oh, enggak. Masih ada waktu, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya saya tunggu sampai ada. Belum ada. Kalau tidak ada saya tutup. Tapi kalau belum ada saya tunggu sampai ada. Karin boleh ya? Ya saya buka open mic. Ini si Eva ini nggak masuk-masuk dari tadi ngapain? Jadwalnya ganti siang nanti ya, gimana ya, yang ikut aja ya. Intinya kalian bisa persiapan dulu gitu, masak gitu ya. Nanti siang biar nggak ngantuk ya sambil makan atau sambil apa. Pak mau tanya, Pak. Iya silahkan. Jadinya absennya nanti jam gimana? Absen yang harian. Absen harian ya? Iya. Berat no? Absen harian tetap jam 7. Iya tetap jam 7. Absen harian tetap jam 7 ya. Dibangun pagi, mandi, absen gitu. Terus ya baca buku, bantu orang tua, ngaji gitu. Nanti lanjut kegiatan pribadi apa gitu, belajar. Kan bisa belajar banyak hal ya di waktu pandemi ini, longgar kok ya. Atau ikut webinar kan banyak toh. Webinar, apa namanya, pelatihan desain atau pelatihan menulis gitu. Satu hari satu tulisan, 1 bulan 30 tulisan. Satu semester 180 tulisan jadi 1 buku. Hitungannya gitu sih, tapi prakteknya enggak tahu. Enggak. Saya kan bisa ngitung ya. Kalian yang nulis. Gitu, tetap jam 7. Jam 7 ya. Iya, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan?
Dinda, mau main lagi? Kapan main Among Us lagi bareng-bareng? Oke, Pak. Enggak Pak gitu. Kalau masalah kayak gitu langsung enggak Pak. Tadi ditanya nggak jawab ya. Tahu siapa? Siapa sini ya? Erlina. Grupnya bahasa Arab aktif lagi itu bisa masuk ya. Oh, masuk nggak sih? Oh, ada, no. Ada. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Rafli. Silakan open mic aja, di open. Ini mumpung Pak, enggak. Iya, iya, silakan. review buku bacaan Pak Guru apa? Buku bacaan. Yang Iya. genrenya apa? Tentang apa dulu? Tentang Anu apa? Pak, tentang motivasi. Motivasi. Ya kemarin sudah toh. Kemarin sudah dibaca itu Bang. Yang saya rekomendasikan kemarin. Saya itu belum gabung itu. Hah? Oh, belum gabung. Saya mana ya? Iya. Kan bisa baca Seven Habits. Indonesia apa? Inggris? Macam-macam ya. Indonesia. Indonesia apa ya buku? Ada banyak ya. Kalau yang terakhir saya baca yang ini. Saya share-pin. Ini kumpulan motivasi. Cuma yang nulis anak namanya SD. Memotivasi sekali ini saudara buat nulis ya. Anak SD aja bisa nulis buku sebagus ini gitu. Gitu. Rafli. Apalagi ya? Kalau buat motivasi Seven Habits itu. Indonesianya apa sih? Udah diterjemahkan belum? 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif gitu. Jadi coba dengar tuh. Yang bahasa ini nih. Ini. Spend Air Coffee. Oh, diskon. Ini coba. Atau apa lagi ya? Yang motivasi aja atau buku apa tentang lain apa? Buku sirah, Pak. Sirah Nabawiyah, Baruk Furi, Ibnu Hisham, apa lagi? Itu yang bagus itu ya, sama Baruk Furi sama Ibnu Hisham. Atau Ar-Rijal Haular Rasul sama Anisa Rasul. Nah, coba buku Surah Sahabah juga ada. Dulu saya ada bukunya, belum balik sampai sekarang. Orang yang pinjamnya nggak diberi waktu kayak gitu ya. Makanya kalau kalian punya perpustakaan pribadi, kalau mau minjemi buku di waktu ya, biar dia juga semangat bacanya. 1 pekan gitu ya. Nanti kalau mau pinjam anu lagi, dikembalikan dulu, saya cap dulu gitu. Ada capnya gitu. Oh, enggak gitu, enggak balik saudara. Lama gitu, balik-balik. Giliran kita udah beli lagi, baru dikembalikan. Wah, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa ya? Pak, dulu itu jenengan kan sempat pakai kacamata nggih, Pak? Iya, ini ya. Berarti kan Anda minus, Pak. Lah terus sekarang bisa sembuh itu gimana, Pak? Pembiasaan sih, pembiasaan. 1/3/4 dulu. Pembiasaan. Tidak ketergantungan pakai ini.
minum air putih yang banyak, kurangi menatap layar. Kalau pedes, istirahat ya, lihat lingkungan hijau-hijau gitu. Bukan uang loh ya, daun gitu loh, daun-daun pohon-pohon gitu. Minum minuman yang meningkatkan vitamin A mungkin ya. Dulu parah dulu. Saya lihat gitu ada dua objek gitu ya. Di jalan itu sempat saya kalau jalan naik motor itu matanya harus paruh gitu. Kalau enggak benda itu yang datang kayak dua gitu. Ya. Bendanya satu tapi di mata ada dua karena mata kiri sama kanan melihatnya beda. Silinder nggak salah. Silinder apa ya? Saya belum periksa lebih lanjut, cuma dulu periksa sekali itu, gitu. Sini satu, sini 3/4 gitu. Tapi terus waktu PPL itu bilang, kalau yang saya pakai di SMA itu ini sebenarnya udah sembuh ya. Ini kalau yang saya pakai di SMA ini modis doang ya. Kan ibu saya itu pakai kacamata, saya suruh pakai gitu ya, biar kelihatan kayak anaknya gitu. Udah ngobrol lah ini, bukan masa saya ditanya terus ini kayak interogasi. Ini teman-teman yang lain nggak bisa ya kalau pakai kayak gini ya. Aplikasi Sinyal ntar, Pak, kadang ini ada macet-macet ngoten Pak. oh sinyal ya, sinyal. Pak Nah, usul bangun tower Pak. ya bangun tower usulnya ke pembangunan ya, ke mana daerahmu lah, Ini jangan ke kan kami saya. udah dikasih kuota gratis Pak. Iya, Nah terus towernya niku Pak. iya usulnya ke apa namanya? Mungkin dinas pekerjaan umum atau RT RW lah, usul dirikan tower gitu ya. Masa usulnya ke saya nggak bisa bangunkan ya. Setahu saya bangun tower juga ada hitungannya ya, nggak bisa sembarangan dibangun. Ada radiusnya gitu. Karena nanti pengaruhnya sama radiasi di sekitarnya. Daerah yang dipasangi tower itu kena radiasi kan, radiasi gelombang elektromagnetik. Walaupun dapat kompensasi juga sih, mungkin sekitar 200-an, 250-an juta kompensasinya. Cuma ya apa ya? Biasanya kan dibangun pinggir sawah gitu, yang nggak ada orangnya. Karena manusia nggak tahu ya, belum belum ada laporan tapi ada pengaruhnya itu radiasinya. Jadi hitungannya beneran. Usul ke RT RW lah dibangun tower. Nggih Pak, tapi Tahu saya mboten nggih Pak. di kelurahan gitu kan ada wifi toh. Nggak ada toh di tempat kalian di kelurahan itu. Ada Pak. Ada kan? Dia belajar ke kelurahan itu. Tempat saya dulu ada juga itu kelurahannya ada wifi-nya juga. Passwordnya Sunardi SUN4444 RDI gitu. Nah, kalau mau ke sana bisa pakai. Di mana daerah- Apa? Ini ada pesawat lewat ini. Oh, di mana daerahnya Pak? Plumbon, Plumbon. Nggak tahu Plumbon. Ini saya ntar Plumbon gimana? Bisa jenengan Pak? Iyalah, San RW X. Ini kalian bisa buka di Google ya. Nah, ini sudah saya input di Google ini. Oh, nomor saya kan. Nah, saya input ini. Ini rumah saya. Kalau mau main bisa sana ya. Oh, tapi agak jauh ya. Gimana sih? Cari caranya ke sini. Tuh ini kerja di mana kerja? Kerja di sana, saudara sangat jauh.
sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali ya. Terus. Ini kersuan dari sini. Kalau pakai apa? Caranya berapa sih? Saya lupa. Ini rumah saya mau lihat. Nah itu Indonesia ya, masih di Indonesia. Masih ada bendera merah putihnya. Cuma ini foto kapan ini? Kayak gini ya. Foto lama ini. Maksudnya yang ini. Ini tetangga. Kamar saya di sini nih. Ini berubah nih. Malah pamer rumah. Gitu, ada lagi. Ada yang mau sharing? Nanti kalau main ke tempat saya nih, dekatnya sama ini. Misur, Pak. Warung bakmi. Pak. Dengan Lekmin. Nah, ini. Dia mau foto-foto di sini. Alvino Foto Studio. Nah, Warung Banik ini. BRT. Wildan Fish. Yang Pak Cupang. Masjid. Ya. Masjid. PA tempat saya nih. Gitu. Ini kok malah baca ya. Apa? Siap-siap ya AKM. Jadi uji coba pertama mungkin. Tapi teknisnya gimana juga belum tahu. Belum ada. Ya tes-tes macam itu akan terus ada. Berubah terus. Ya kita siap. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, Pak. Ya. Kompak ya kalau bilang cukup ya. Oke, saya akhiri untuk siang hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah, terus bergerak, optimis. Harapan itu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.